Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Para jamaah yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini ngapa ini begini? Ngapeng. Disuruh bir peletok dulu Pak, diminum Pak, silakan Pak. Nah. Alhamdulillah. Tes. Mati. Tes 1. Sampai mana tadi saya ngomong Pak? Ketua DKM yang saya hormati,
Dan bapak-bapak, gimana kabarnya, sehat semuanya Pak? Alhamdulillah. Istri di rumah sehat, anak-anak sehat, isi dompet sehat Pak? Alhamdulillah, kurang banyak. Pagi hari ini kita istimewa, alhamdulillah, berada di bulan Rabiul Awal. Hari Kamis kemarin negara kita sudah memberikan 1 hari sebagai libur nasional, yang menunjukkan negara kita sedang memberikan kesempatan kepada seluruh rakyatnya hari Kamis kemarin agar semuanya bisa bergembira. Bergembira ada apa? Bergembira tanggal 12 Rabiul Awal, di mana tanggal tersebut adanya alam semesta ini, makhluk Allah, manusia yang paling mulia Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi. Kita tidak akan mengenal Allah tanpa Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mengenal Al-Quran tanpa Nabi Muhammad. Kita tidak akan mengenal Islam tanpa Nabi Muhammad. Nah, kemarin hari Kamis pada kemana Pak? Bahagianya di mana? Di rumah saja saya Ustaz. Yang penting hati Bapak bahagia. Jangan sampai di hari kelahiran Nabi hatinya sumpek, hatinya sempit, apalagi berantem sama istri. Kenapa Pak? Begini jawabannya Pak. Kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad tanpa kita minta. Bapak pernah nggak minta jadi umat Nabi Muhammad? Pernah minta dari mulai rahimnya Allah, takdirkan aku jadi umat Nabi Muhammad? Tidak. Kita itu sudah Allah takdirkan tanpa kita minta jadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad adalah satu-satunya umat yang harus benar-benar kita syukuri secara mendalam dan sesama kita semua. Syukur yang sebenar-benarnya, syukur yang sebesar-besarnya. Karena menjadi umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad? Mari kita lanjutkan setelah kita bertasbih lidah dan mulut ini sebagai bentuk wujud zikir kita kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Dan mari kita uluk salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita bersolawat, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على سيدنا Muhammad. Itu cara kita bersalam kepada Nabi, Pak. Bapak ketika sholat akhir-akhir udah. Itu kan dialog, Pak, dulu antara Nabi dengan Allah. Nabi mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah langsung nyautin penghormatan Nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Setelah itu Nabi nyautin lagi salamnya Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholih. Jadi bapak-bapak, kita ini kalau jadi orang soleh, Pak, setiap hari dapat salam 5 kali. Dari siapa? Dari seluruh umat muslim, mukminin, mukminat sedunia. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Yang penting soleh aja, Pak. Udah kita dapat doa salam dari seluruh umat muslimin di dunia. 5 kali sehari.
5 kali sehari. 5 kali sehari. Tuh, syaratnya soleh. Nggak usah khawatir. Nah, tadi kenapa kita harus bahagia, Pak? Di hari bulan lahirnya Nabi Muhammad. Jangan kalah sama Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab itu kakaknya ayahnya Nabi. Abu Lahab itu siapa? Orang kafir. Abu Lahab itu siapa? Orang yang sudah dinas dalam Quran masuk neraka. Ayatnya kan hafal semua. Surat apa kira-kira, Pak? Tabbat yada abi lahabin wa tab, dan seterusnya. Tuh, udah dinas dalam Quran. Allah langsung yang mengatakan. Nah, kalau Allah yang mengatakan masuk neraka, ya pasti masuk neraka. Kita makanya nggak boleh pas sembarangan ngecap orang neraka lu, enak aja. Non neraka punya siapa? Tapi ketika Abu Lahab sudah dinaskan oleh Allah masuk neraka, Pak. Abu Lahab itu setiap hari Senin siksanya di neraka itu diberikan keringanan oleh Allah, Pak. Dan ini karena dimimpikan oleh adiknya sendiri. Dalam mimpinya adiknya, sahabat Hamzah, mimpi bahwa Abu Lahab itu hari Senin jari-jari jemarinya keluar air lalu diminumkan olehnya. Sahabat Abbas memimpikan bahwa dari jemari setiap Senin. Kenapa kok setiap Senin? Kata Abu Lahab, Allah berikan keringanan siksa ini kepadaku karena waktu hari Senin, hari kelahiran ponakanku Nabi Muhammad, aku senangnya luar biasa, Pak. Tuh, Abu Lahab gara-gara seneng doang, Pak. Bagaimana ceritanya senangnya Abu Lahab? Ya kan sejarah. Ngomong-ngomong masjid ini ada maulidan ke PD? Belum. Ah udah. Alhamdulillah nggak ngundang-undang ya, minimal nggak tuh ada pembuli diundang itu guru ngaji ya. Iya. Apa kata Abu Lahab ceritanya? Gini, Pak. Abdullah, bapaknya ayahnya Nabi, sama Siti Aminah, dulu waktu nikah itu malam Jumat. Tanggal 18 Jumadil Akhir. Nikahnya tuh malam Jumat. Begitu nikah diajak sama ayahnya Abdul Muthalib. Abdullah ikut ayah. Itu malam pertama itu, Pak. Malam pertama diajak bapaknya pergi. Lah kalau kita malam pertama diajak pergi sama ayah kita bagaimana ngomong kira-kira? Ayah, malam pertama ini. Kita mungkin begitu. Tapi Abdullah, ayah, berangkat dari Mekah ke Arafah, kurang lebih 18 kilo itu, Pak. Jalan kaki. Sampai di Arafah, Abdullah pengen buang air kecil. Akhirnya izin. Abi, aku pengen buang air kecil sebentar, silahkan. Ya sedikit menjauh dari Abdul Muthalib. Saat Abdullah mau menuju tempat yang sangat aman buat buang air kecil, tiba-tiba apa-apa. Abdullah diperlihatkan danau di depannya. Padahal itu padang pasir. Diperlihatkan danau. Dan Abdullah kagetnya luar biasa. Kok tiba-tiba di hadapan saya ada balong. Tahu balong, Pak? Ini balong, ya balong. Kalau di sini bilangnya kolam. Gitu. Dan ada suara yang mengatakan, Ya Abdullah,
Isrom wastaghsil, minum dan mandilah dari danau yang kau lihat di hadapan. Karena ada suara yang itu dianggap sesuatu yang sangat harus dilaksanakan. Minum airnya ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Mandi membuat badan Abdullah wangi luar biasa. Nah ini, dan buruan balik katanya, buruan kembali ke Aminah. Ini malam pertama tuh Pak. Ini pesannya kita kalau mau, bukan hanya malam pertama doang, kalau mau ketemu istri di kamar dalam melaksanakan ibadah khusus, apa perlu saya dantain? Badan kita harus wangi Pak. Mulut kita usahakan makan makanan yang, kalau tadi minal asal lebih manis daripada madu, minum madu walaupun sendok. Khususnya ya anak kita apa yang mau nikah, yang malam pertama diajarin. Karena dulu Nabi Muhammad ayah ibunya begitu, wangi. Lah kita mau kumpul sama istri bau balsem, belakangan minyak kayu putih, remason, bingung kita. Ya, nah balik deh, cerita balik. Abdullah ketuk kamar Siti Aminah, uruk salam, assalamualaikum. Aminah menjawab salamnya Abdullah. Masuk ruangan, ibarat ini kamarnya Pak, masya Allah bercahaya semua Pak, bercahaya tembus sampai ke langit. Cahaya yang begitu terang tapi sejuk. Abdullah singkat cerita mencium keningnya Aminah. Kening Pak, kalau bahasa kitanya apa kening? Hah? Jidat, bukan batuk. Ini batuk. Orang Cirebon ini batuk Pak. Kening yang dicium itu Siti Aminah oleh Abdullah. Lalu itu sinar apa? Nur, cahaya nur tadi masuk melalui keningnya Siti Aminah. Nur tadi masuk ke kening. Nur tadi masuk ke dalam rahim Aminah. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti mengharamkan kita mengatakan ayyuqala inna Muhammadan khuliqa min nutfah. Kita nggak boleh, kita diharamkan mengatakan Nabi Muhammad diciptakan dari sperma, itu nggak boleh. Belum pernah dengar kan yang begini-gini? Kita memang iya, Nabi Muhammad dari nur Pak. Bahkan ketika lahir Nabi Muhammad bukan dari jalan najis. Emang kita awalnya dari situ, keluarnya dari situ. Kita Nabi Muhammad bukan dari jalan najis. Bahasa sekarang sesar Pak. Di bawah pusar dikit, dokternya siapa? Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Dokternya itu dua wanita suci, Asiyah dan Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Ibunya Nabi. Siapa Asiyah? Istrinya Raja Fir'aun. Lah Ustaz, masa yang jadi dukunnya Nabi istri Raja Fir'aun? Asiyah itu Pak, sampai matinya nggak pernah disentuh sama laki-laki. Terus Raja Fir'aun bagaimana itu suaminya? Begini Pak, hanya kalau orang ngaji jadi tahu. Asiyah memang istrinya Raja Fir'aun, tapi setiap Raja Fir'aun membutuhkan dia, ketika dia butuh di kamarnya, Allah menyerupakan jin yang sangat mirip dengan Asiyah. Maka yang setiap menemani Raja Fir'aun itu jin yang sudah Allah ciptakan. Asiyahnya di kamar sujud aja. Itu yang melahirkan dokternya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Apalagi Siti Maryam, emang Allah takdirkan nggak punya suami.
Lalu kemudian hamil Nabi Isa alaihis salam. Nah, itu ketika Aminah mau lahiran. Ceritanya nih setelah 2 minggu nikah, ayahnya, suaminya Aminah, Abdullah, pamit mau dagang. Orang Arab kan tuh senang dagang, Pak. Dagang ke Syam biasa. Minggu 2 minggu, sebulan Aminah terlambat, tidak datang bulan. Bilang ke ayahnya, ayah aku tidak datang bulan. Tanya, oh ternyata hamil. 2 bulan barulah tuh rombongan para pedagang Mekah datang. Toprak kan pakai onta, Pak. Nah, belum ada mobil. Rombongannya datang. Onta pertama bukan Abdullah, onta kedua terus. Sampai puluhan onta kok nggak melihat suaminya Abdullah. Nanya, Pak, suamiku mana? Kata Aminah. Kok Aminah ya? Kamu suaminya Abdullah ya? Iya. Aminah yang sabar, suamimu lagi sakit panas, jadi nggak bisa pulang. Bilang sama ayahnya, ayah, Abdul lagi sakit. Itu Abdul Muthalib langsung manggil adiknya Abdullah. Abu Thalib, tali. Kakakmu lagi sakit, buruan dijemput. Jemput. Saudaramu lagi sakit, buruan jemput. Bawa pulang. Abu Thalib itu siapa, Pak? Ayahnya sahabat Ali. Masih saudara kandung Abdullah. Berangkat Abu Thalib, Pak, jemput. Singkat cerita balik dewekan. Aminah udah hamil 2 bulan. Kata Aminah, lah kok sendirian? Thalib, Aminah yang sabar, suamimu wafat, meninggal dunia di sana. Nabi Muhammad usia 2 bulan sudah menjadi yatim. Singkat cerita, pas hari kelahirannya, tapi saat berita Abdullah meninggal dunia, Abu Lahab belum. Ada apa? Galaknya, Pak. Ibaratnya begitu ya, kita belum pernah ketemu, ya kan ceritanya kan serem aja itu. Apa katanya? Abdullah meninggal. Adikku meninggal. Lalu dia bersedih, ngomong sama Aminah. Aminah, tenang aja. Jaga, rawat kandunganmu, apapun kebutuhanmu, ngomong sama saya. Kata Abu Lahab. Maka singkat cerita saat lahiran itu tiba, itu Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Budak perempuannya Abu Lahab. Tuan. Apa Suwaibah? Aminah lahiran. Itu Suwaibah ngabari Aminah lahiran sama Abu Lahab. Saking senengnya Abu Lahab. Beneran, ponakanku lahir. Laki-laki perempuan? Laki-laki, Tuan. Suwaibah, kamu aku merdekakan. Pak, budak kalau laki-laki itu harganya 100 ekor onta, bisa mahal. Kalau perempuan itu 50 ekor onta. 1 ekor onta sekarang kira-kira berapa? Kalau 50 juta 1 ekor onta, Pak, kali 50 berapa? Itu bahagianya Abu Lahab di saat hari kelahiran Nabi. Lah kita tiba ngasara maulidan, suruh beli pisang 2 sisir aja, romanya berat bener. Ayam 1 ekor dipotong ya enggak. Ada panitia keliling proposal maulidan, goceng. Misalnya di sini mah enggak, di sini mah enggak ada, di sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Ya Allah, pelit bener. Ya, di sono, sini mah enggak. Apa aja diberikan. Abu Lahab sampai memerdekakan bundanya karena senang hari kelahiran Nabi Muhammad. Walaupun begitu Nabi Muhammad besar, jadi musuh bebuyutannya Nabi Muhammad. Walaupun ponakannya sendiri itu. Nah, dari cerita itulah, Pak, Abu Lahab setiap hari Senin
Itu seterusnya, Pak. Seterusnya. Tiap hari Senin itu dia dapat keringanan siksa dari Allah gara-gara senang hari kelahiran Nabi. Ini hadis Bukhari, Pak. Nggak ada yang menyangkal. Jadi bapak-bapak, walaupun kemarin dia udah lewat hari Kamis 12 Rabiul Awal, sekarang masih bulan Rabiul Awal, bukti senang kita. Silahkan macam-macam, Bapak. Ekspresikan kegembiraan. Ini bulan-bulan lahirnya Nabi Muhammad. Walaupun tangannya sudah lewat, ini bulan-bulan Rabiul Awal. Bapak kalau sholat jamaahnya ya senang hatinya. Aku senang berangkat sholat jamaah karena ini adalah hari dan bulan di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Bapak ngasih duit biasanya cepet sama isi tambahin, Pak. Cepet gocap. Bu, aku tambahin cepet gocap. Biasanya cepet, misalnya gitu sehari. Sekarang cepet gocap. Ya, pedi, mau kemana pedi? Ya, mau kemana? Tuh. Jadi Abu Lahab yang sudah saya selana ra'udzatalahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Tapi insya Allah ilok orang kafir aja yang senang sampai mendapatkan keringanan siksa. Masa kita yang jelas-jelas ngaku umat Nabi Muhammad, yang jelas-jelas menyembah Allah, yang jelas-jelas mengaku Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, masa Pak? Masa? Ilok kalau bahasa orang Tambunnya ilok. Ilok Bapak tidak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Tidak ada Nabi yang akan mampu memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad. Nabi Adam nggak bisa, Nabi Nuh nggak bisa, Nabi Musa nggak bisa, Nabi Ibrahim nggak bisa, Nabi Isa nggak sanggup. Yang sanggup hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nabi Muhammad nanti kenalin Bapak dari mana? Kan nggak pernah ketemu Bapak. Bapak pengen dikenali Nabi, kita semua pengen dikenal Nabi. Dari mana Nabi mengenali kita? Nah, Nabi ngajarin, hadisnya ada. Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min asaril wudu. Inna sungguhnya umatku ya'tuna nanti akan datang yaumal kiamati pada hari kiamat. Nanti umatku kata Nabi semuanya berbondong-bondong datang pada hari kiamat, dan aku mengenali umatku dari mana? Hurran muhajjalina, wajahnya bersinar, wajahnya bercahaya, min asaril wudu, dari bekas air. Nah, Bapak kan tiap hari wudu. Bapak kalau basuh muka, ingat hadis ini, ingat. Basuh mukanya jangan asal-asalan. Sambil niat, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Ingat, insya Allah kalau Bapak ikhlas benar, ya Allah, mudah-mudahan Nabi mengenali aku dari bekas wudhu yang aku basuh di muka ini, ya Allah. Nanti wajah Bapak bercahaya. Walaupun sekarang hitam, nanti sono bersih bercahaya, Pak. Amin. Iya. Walaupun sekarang hitam, jangan khawatir, Pak. Hitam. Kalau Bapak sering kena air wudhu, nanti itu wajah Bapak akan bersinar. Dan Nabi mengatakan, ummati ana laha ta'ali. Nabi akan memanggil kita. Oh, yang nggak bercahaya nggak akan kepanggil. Karena bukan termasuk dalam umatku. Sini, kata Nabi itu. Masya Allah. Jadi kita nggak usah, Nabi, aku umatmu. Nabi udah mengenali kita. Dari mana tadi? Dari wajah kita. Karena apa? Bekas wudhu berarti sering sholat. Masa wudhu doang gak sholat?
Wudhu karena sholat. Wudhu lalu sholat. Gak mungkin sholat tanpa wudhu. Jadi bekas sujud Bapak tuh. Tadi saya baca ayatnya. Surat Al-Fat. Makro terakhir itu. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Terus simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Umat Nabi di wajahnya ada bekas sujud itu pun bukan berarti satu-satunya jidatnya harus hitam, bukan. Bekas sujud itu maksudnya orang yang sering sujud. Tafsirnya nih Pak, nanti di akhirat memang wajah dia bercahaya. Bekas sujud di dunia ini orangnya tawadhu, akhlaknya tuh rendah hati, tidak sombong. Itu namanya bekas sujud. Tapi kalau Bapak memang di rumah atau di masjidnya nggak ada karpetnya, adanya batu atau keramik doang, ya bisa jadi jidatnya tambah hitam. Kalau memang tanpa sejadah. Lah kalau memahami bekas sujud itu jidat hitam, itu imam-imam Masjidil Haram nggak ada yang hitam jidatnya Pak. Kenapa? Karpetnya tebel-tebel. Tebel-tebel karpetnya, empuk Pak. Empuknya luar biasa. Tuh. Jadi hayo Pak, jangan, kita ini harus optimis, dan optimis kita bentuk rasa syukur kepada Allah. Umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang sudah akan Allah takdirkan masuk surga duluan sebelum umat-umat yang lain. Amin ya Rabbal. Ini kajian khusus Maulid Nabi ini. Ya, biasanya disampaikan dalam peringatan Maulid Nabi. Kemarin kalau kagak ada undangan, jadi nggak datang saya. Iya, tega banget, dulu nggak ada undangan. Iya. Oleh karena itu kajian kita, walaupun kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad, Pak. Nih, ada hadis riwayat Imam Ahmad an Abi Sa'id. Kita umat Nabi Muhammad, Pak, tiap hari berbuat dosa tidak? Berbuat dosa tidak? Jawab Pak, berdosa enggak? Berbuat sama ngomong juga sama. Kalau Bapak ngaku enggak usah sombong-sombongnya manusia itu Pak. Setiap hari kita tuh nggak pernah lepas dari baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang sengaja ya Bapak sendiri yang tahu. Yang tidak sengaja ya Bapak sendiri yang tahu. Ya. Kadang mau sholat jamaah aja berbuat dosa tidak sengaja dan macam-macam. Kenapa? Ini sebabnya. Ini sebabnya nih Pak. Inna syaitana qala. Inna syaitana sungguhnya para setan-setan qala berkata. Setan Pak. Setan. Woi setan. Sesungguhnya setan berkata. Berkata kepada siapa? Kepada Allah. Apa kata setan? Wa izzatika ya Rabbi. Setan mengakui Allah itu sebagai Tuhannya Pak. Setan itu. Wa izzatika ya Rabbi, demi keagunganmu ya Rabbi. Kata setan Pak. La abrahu uhwi ibadaka. Aku tidak akan berhenti menyesatkan ibadah hambamu madamat arwahuhum fi ajsadihim, sampai selama ruh masih berada di jasad mereka. Ini adalah perkataan setan kepada Allah. Tapi walaupun setan itu masih mengagungkan Allah. Wa izzatika. Setan ngomong begitu. Demi kebesaranmu ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, saya tidak akan berhenti menyesatkan hambamu selama ruh masih berada di jasad mereka. Alias selama mereka masih
hidup. Kita ini masih hidup sekarang nih Pak. Maka setan sampai mati gak akan pernah berhenti menyesatkan kita dengan berbagai caranya. Nah setelah ngomong begitu, faqala ar-rabbu, maka Allah pun tahu, Allah pun berfirman dalam rangka menjawab omongan setan tadi. Allah ngomong juga, apa kata Allah? Wa izzati wa jalali. Kalau bahasa kitanya, setan, demi keagunganku dan kebesaranku pula, kata Allah, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Demi kebesaran dan keagunganku, aku pun akan mengampuni hambaku setiap setelah berbuat dosa kalau mereka minta ampun kepadaku. Jadi jangan khawatir dengan dosa yang pernah kita lakukan. Setiap hambaku berbuat dosa, kata Allah, dia lalu meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Kata setan, ya capek-capek godain ya katanya, udah berhasil dia minta ampun. Akhirnya Allah ampuni lagi. Hari besoknya bikin dosa lagi, dia istighfar lagi, Allah ampuni lagi. Besoknya dosa lagi, istighfar lagi. Begitu seterusnya hidup kita Pak. Kita nggak mungkin hari ini berbuat dosa, lalu kita minta ampun sama Allah. Seterusnya sampai mati kita nggak berbuat dosa lagi. Kita setiap hari berbuat dosa Pak. Nggak ada manusia yang nggak bisa tidak berbuat dosa seminggu. Kagak ada, janganlah seminggu, 1 hari aja. Kalau 1 jam bisa. 1 jam ngapain Pak? Nah tidur itu. Bapak nggak bisa berbuat dosa 1 jam tidur aja udah. Insya Allah nggak berbuat dosa. Tuh. Jangankan lagi di rumah, lagi sholat, Bapak lagi sholat, ada aja setan nyesatin kita. Ada aja pikiran kita dibawa kemana-mana. Ingat janda lah, ingat utang lah, ingat ngomongin orang, imam juga diomelin. Dalam hati itu setan nyesatin kita itu. Padahal lagi sholat. Emang kalau lagi sholat setan berhenti? Enggak Pak. Terus Pak, terus. Yajri majratan. Setan itu menggoda kita, mengalir ke dalam darah yang ada di tubuh kita. Makanya kalau ingat hadis ini, la azalu aghfiru lahu. Allah akan pasti kalau kita berbuat dosa, kita minta maaf, minta ampun, beristighfar, mastaghfaruni, ma'astaghfaruni, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi istighfar kita, belajarlah. Nabi yang maksum saja, istighfarnya nggak pernah kurang 100 kali setiap hari. Nah mungkin kita kurang istighfar, bagi kita semua yang kurang istighfar, termasuk saya sendiri, yuk banyakin kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim, itu kalimat yang paling pendek. Maka insya Allah jangan sampai kita sudah merasa amal banyak, akhirnya lalu sombong dan kita merasa dosa kita sedikit. Bisa jadi padahal kebalik, amal kita sedikit, ternyata dosa yang tambah banyak. Orang yang merasa amalnya sudah banyak, dia nggak sadar. Bisa jadi amal-amal sudah hilang, sudah terhapus, sudah dibagikan ke orang-orang lain. Karena kita pernah berbuat dosa ghibah, karena pernah berbuat dosa namimah dan sebagainya. Na'udzubillahi min. Dah segitu dulu ngajinya, karena saya mau ada acara kawinan di Jati Asih. Ya, ada tetangga yang minta ditemenin Pak, ditemenin kawin, bukan mau kawin lagi, bukan. Ya, temenin kawin, ono Jati Asih. Ya, jadi sampai sini dulu ngajinya, mudah-mudahan sedikit tapi ada manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا واولادنا واهلنا من اهل العلم والخير ولا تجعلنا واياهم عن الشر والضيق. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله الوافق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.